lagi bersama saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rizki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di konten video kali ini. Kita akan sedikit kembali sharing tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart berdasarkan pengalaman saya. Oke teman-teman, sebelum ke videonya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel saya. Dari 1000 subscriber, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 2000 subscriber. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bantu support, yang udah bantu dukung, yang udah bantu like, yang udah bantu subscribe, dan yang udah bantu share. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kalian juga ya teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, pada konten kali ini kita akan sedikit sharing tentang pengalaman kerja saya di Alfamart. Nah, jadi kemarin itu ada orang yang bertanya kepada saya, "Bang, kerja di Alfamart abang udah punya apa aja?" Nah, jadi di sini saya akan sedikit cerita kerja saya di Alfamart ini. Ya bisa dibilang belum punya apa-apa ya teman-teman. Masih bersyukur alhamdulillah, terutama saya masih bisa kerja. Kedua juga saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama buat bantu kedua orang tua saya. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, jadi apa yang sudah saya dapatkan selama saya kerja di Alfamart itu baru motor teman-teman. Alhamdulillah saya melamar kerja di Alfamart yaitu tahun 2018, tepatnya pada bulan November, yaitu kurang lebih di tanggal 21. Saya melamar kerja di Alfamart di toko Meliawak Geraha Raya Tangerang. Nah, jadi sekilas cerita ya teman-teman, pada waktu saya melamar kerja di Alfamart itu tidak seperti yang sekarang, yaitu sekarang untuk masuk di kerja di Alfamart itu prosesnya yaitu seleksi online. Beda dengan waktu zamannya saya, ketika saya melamar kerja di perusahaan Alfamart itu langsung tes di hari yang sama. Misalkan saya tesnya itu di hari Rabu, otomatis saya langsung tesnya itu langsung 1 hari full teman-teman. Dari mulai tes psikotes, dari mulai tes fisik, dari mulai tes tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya, sampai di titik terakhir yaitu tes interview teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dari tes psikotes kita sudah gagal, itu otomatis sama tim rekrutmen sudah dipulangkan. Hanya orang yang lolos di tahap tes psikotes lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di tahap seleksi atau juga bisa disebut di tahap tes fisik juga teman-teman. Nah, Bang, tes fisik di sini itu apa sih? Nah, tes fisik di sini ini sebenarnya hanya mencakup kepada badan kita teman-teman. Nah, yang dicek itu dari mulai telinga, dari mulai mata, mulut, tangan, dan kaki, sama badan kita dibuka. Jadi kenapa sih Bang ada tes fisik? Nah, jadi tes fisik di sini untuk masuk di Alfamart kita tidak boleh bertato teman-teman. Itu yang pertama. Kedua juga kita tidak boleh bertindik. Nah, jadi kalau misalkan ada bekas tindikan di sini, kemungkinan itu tidak akan lolos karena disesuai di kualifikasi itu tidak boleh bertindik. Nah, untuk di badan pun dicek tidak boleh bertato. Kurang lebih hanya itu aja di tahap tes fisik teman-teman. Nah, setelah misalkan teman-teman sudah lolos di tahap tes fisik, nanti teman-teman akan lanjut ke tahap akhir, yaitu di tes wawancara atau juga bisa disebut tes interview. Nah, yang kemarin sudah saya bahas, disinilah yang akan menentukan teman-teman lanjut ke tahap proses training. Ketika teman-teman lolos di tahap tes interview, itu nanti teman-teman akan lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap training. Kenapa sih Bang harus di training? Ini yang menjadi pertanyaan banyak sekali oleh teman-teman. Kenapa harus di training? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman sudah melamar kerja di Alfamart. Oke, dari mulai tes psikotes teman-teman sudah lolos. Dari mulai tes fisik teman-teman sudah lolos. Dari tes interview teman-teman juga sudah lolos. Tapi, apakah teman-teman tahu sistem kerjanya di Alfamart itu seperti apa? Saya tanya. Nah, jadi kenapa sih Bang harus ada tahap training? Nah, tahap training di sini kembali lagi kepada teman-teman. Gitu. Jadi
Di training di sinilah teman-teman akan dikembangkan skillnya, akan dikembangkan kemampuannya, sehingga teman-teman nanti setelah sudah di training bisa melakukan sistem kerjanya yang sudah Alfamart terapkan pada saat teman-teman training. Dari mulai teman-teman punya skill dan kemampuan, keluarkan pada saat training, itu akan menjadi nilai tambahan buat teman-teman. Teman-teman bisa bicara, keluarkan apa yang harus teman-teman bicarakan, keluarkan. Jadi di tahap seleksi training ini juga tetap akan menentukan lolos atau tidaknya nanti teman-teman akan ke tahap tanda tangan kontrak. Jadi ambil kesimpulan aja teman-teman, ketika kita akan di training itu menjadi pengetahuan yang baik untuk kita selagi kita masih mau bekerja. Pertama, kita tahu proses kerjanya di Alfamart. Kedua, kita tahu sistem kerjanya itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Nanti kalau teman-teman nggak di training, kerjanya mau kayak gimana? Amburadul, nggak sesuai SOP, yang ada kena komplain, customer kena SP, resign juga. Seperti itu teman-teman. Makanya di training ini teman-teman akan dikembangkan lagi, akan dievaluasi, akan dididik seperti apa sih cara melayani konsumen, seperti apa sih teman-teman cara menawarkan produk, apa aja sih visi dan misinya perusahaan Alfamart, apa aja sih do dan endonnya perusahaan yang harus teman-teman ketahui dan jangan sampai teman-teman langgar. Karena apa? Menentukan itu do and don itu menjadi bahan pokok penting di perusahaan teman-teman. Karena di do don and don ini ada yang namanya hak konsumen tapi teman-teman ambil gitu. Itu akan menjadi celaka buat teman-teman, itu nanti kena SP, karena komplain customer. Seperti itu teman-teman gambarannya. Makanya jika teman-teman masih bertanya, Bang, gunanya training itu apa? Untuk teman-teman pengembangan, untuk teman-teman dikenalkan, nih perusahaan Alfamart ini bergerak di bidang retail, nih perusahaan Alfamart ini punya misinya seperti ini, sistem kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman paham, teman-teman pelajari, teman-teman praktekkan. Nanti setelah teman-teman sudah lolos di tahap training, teman-teman akan kerja, jadi teman-teman sudah tahu sistem kerjanya itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Balik lagi kepada topik pembahasan kita, Bang, kerja di Alfamart sudah punya apa? Alhamdulillah, saya kerja di Alfamart sudah bisa beli motor sendiri dengan setor sendiri. Alhamdulillah, kemarin pada bulan September 2019, motor saya yang pertama saya beli, alhamdulillah sudah lunas dari hasil keringat saya, dari hasil jerih payah saya. Yaitu dengan motor gak bagus sih, cuma motor Beat SP 2017 warna hitam. Alhamdulillah, saya kerja di Alfamart selama kurang lebih hampir mau 2 tahun, saya sudah bisa membeli motor Beat. Nah, ditambah lagi kemarin saya pengen ngambil lagi, cuman kata orang tua ntar aja, pikirkan dulu untuk nabung, karena juga saya pengen nikah juga gitu kan, pengen punya persiapan. Insya Allah ya teman-teman, kita sama-sama berjuang, sama-sama memahami keadaan, sama-sama meringankan beban orang tua. Jadi teman-teman harus bersyukur apa yang sudah teman-teman saat ini alamin, atau saat ini teman-teman dapat bisa bekerja di Alfamart, syukurin, alhamdulillah, intinya seperti itu. Ya banyak sih sebetulnya rintangan, problem, masalah kerja di Alfamart, tapi bagi saya itu adalah hal rintangan untuk saya, sehingga saya harus berjuang terus dan berpola pikir yang baik, sehingga saya tidak terkecoh atau tidak terjerumus dengan hawa nafsu pikiran saya sendiri. Itu ya teman-teman. Banyak yang teman-teman saya resign karena NBH, banyak teman-teman saya resign karena minus. Pada saat itu juga saya sudah pernah ngalamin, di zamannya saya jadi kasir sekaligus jadi pramuniaga, saya sudah pernah ngalamin apa yang namanya minus, apa yang namanya NBH. Saat ini pun saya masih bayar minus dan bayar NBH. Kalau misalkan saya lagi ngasirin, ketika kasir saya tugaskan untuk jadi pramu sekaligus belajar untuk menjadi seorang pejabat, saya suruh jadi pramu dan sekaligus jadi seorang pejabat, saya ngasirin. Kalau misalkan minus, saya tetap bayar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman yang sudah kerja di Alfamart, awal 1 bulan, awal 2 bulan teman-teman minus terus, itu adalah proses. Pertama teman-teman pengenalan, kedua teman-teman harus lebih teliti lagi dalam kembalian kepada konsumen. Jadi hati-hati ketika teman-teman meng-cancel dan mau dikeluarkan setruk, tahu dikeluarkan setruk itu harusnya teman-teman cash 50.000, tapi teman-teman cash 100.000, otomatis itu teman-teman akan menjadi minus atau akan menjadi tombokan teman-teman yang harus teman-teman bayar. Makanya usahakan sebelum teman-teman memulai apapun pekerjaan itu, usahakan bismillah dulu, berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan teman-teman kerjakan pada saat ngasirin, pada saat melayani konsumen, tidak ada halangan hal suatu apapun. Itulah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Bang, bagaimana sih caranya, tips agar bisa cepat daya tangkap, agar kita bisa cepat ngasirin? Nah, tipsnya sebetulnya gampang teman-teman.
Teman-teman masuk di toko Alfamart misalkan baru 1 minggu dan teman-teman masih gugup dan masih agak malu-malu melayani konsumen. Pertama, lihat pejabat teman-teman ketika saat menjadi kasir atau melayani konsumen. Kedua, lihat kasir senior, caranya seperti apa, dia melayani konsumen itu seperti apa. Itu yang harus teman-teman pelajari, dan lihat apa aja keyword-keyword yang kasir dan pejabat kamu pencet pada saat ngasirin. Misalkan plus enter, terus push penawaran. Oh ya ibu, di sini kita lagi ada program PSM, yaitu promo spesial mingguan. Nah, di tanggal 1 ini sampai dengan tanggal November ada PSM yang tadi sudah saya lihat, yaitu ada minyak telon, ada juga taro, ada juga luwak white kopi. Silahkan teman-teman dipilih mau yang mana untuk dikejar PSM-nya. Misalkan teman-teman mau punya target mengejar kopi luwak, silahkan teman-teman push dalam 7 hari itu menjual luwak sebanyak-banyaknya. Jangan teman-teman dikombinasikan dengan taro. Karena apa? Ketika teman-teman dikombinasikan, ketika memang itu teman-teman tidak mau atau konsumennya nggak mau, itu menghambat. Tetap teman-teman fokus bagaimana caranya menawarkan ke konsumen dengan produk yang lagi promo. Dan jangan lupa teman-teman tawarkan tebus murah ketika konsumen sudah memenuhi syarat, yaitu belanja 50.000 bisa tebus murah, ada 5.000, ada 10.000, ada 15.000. Itu hak konsumen kita tawarkan. Ketika konsumen tidak mau, ya udah, jangan dipaksa. Karena itu sudah memenuhi syarat, yang penting kita sudah menawarkan. Di sisi lain, ketika ada tebus murah, teman-teman jangan lupa menanyakan kartu member. Itu yang difokuskan untuk kita sebagai karyawan Alfamart, khususnya di toko dari perusahaan, kita wajib menawarkan kartu member kepada konsumen. Ketika konsumen tidak mempunyai kartu member, teman-teman ajak registrasi kartu member. Apa sih keuntungan kita mempunyai kartu member? Kedua, ketika kita mempunyai kartu member, kita bisa mendapatkan produk-produk kalau lagi promo, mendapatkan poin tambahan, reward point. Terus ada kado hadiah atau undian hadiah, bisa mendapatkan diskon produk tertentu. Itu kelebihan menggunakan kartu member, teman-teman. Apalagi sekarang di tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15 Desember itu Alfamart sedang ada program BKUA. Jadi setiap belanja menggunakan kartu Konta ataupun menggunakan Alfagip itu ada cashback 10%. Hemat guys, itu jargon sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah kerja, silahkan dipakai jargonnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak dipakai, kalau misalkan ada atasan atau perwil kita datang, kita nggak pakai jargon, kita juga yang kena. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi cerita singkat di sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu semangat, selalu tetap semangat. Karena zaman sekarang nyari kerja susah, gitu ya seperti itu. Ya, saya doakan teman-teman yang lagi seleksi mudah-mudahan lolos. Saya doakan teman-teman yang sedang interview mudah-mudahan dilancarkan dan lolos interviewnya. Yang sedang training mudah-mudahan lanjut ke tahap tanda tangan kontrak. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini cukup sekian sekilas sharing pengalaman saya kerja di Alfamart. Itu tadi pengalaman dan sistem kerja saya sudah bisa membeli motor dengan hasil jerih payah sendiri. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya serta dibantu like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun channel ini untuk ke jenjang yang lebih baik, terutama untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun.